Hai, welcome to my channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk pada materi ke-7 mata kuliah ekonomi budaya dan kearifan lokal. Materi ke-7 adalah tentang prinsip-prinsip kemandirian ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kemandirian ekonomi. Kemandirian adalah kemampuan seseorang dalam bertindak untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya ataupun keinginannya tanpa tergantung pada bantuan orang lain, baik dalam aspek emosi, ekonomi, intelektual, dan sosial. Sedangkan kemandirian ekonomi berarti memiliki kemampuan ekonomi yang produktif, ya. Jadi individu itu dia produktif secara ekonomi, jadi disebut kemandirian ekonomi. Individu dapat melakukan kegiatan ekonomi untuk mencari tambahan pemasukan bagi dirinya sendiri atau keluarga. Hal ini dimaksudkan agar individu dapat memiliki keterampilan hidup guna menolong dirinya sendiri dan tidak tergantung sepenuhnya pada orang lain. Langsung contoh saja pada saya ya. Untuk kemandirian ekonomi saya, selain dari gaji dosen PNS, saya ada bisnis online ya. Saya tidak mengandalkan gaji suami, meskipun gaji suami masuk ke saya buat kehidupan saya gitu ya. Tapi saya ada usaha lain sampingan. Untuk dalik, misalnya suami meninggal ya, ini berdasarkan contoh-contoh yang sudah, seorang istri akan ambruk, akan jatuh saat suaminya meninggal karena dia tidak mandiri diri sendiri maupun tidak mandiri secara ekonomi, sehingga dia akan jatuh dan akan kolab, bangkrut, jatuh sejatuh-jatuhnya. Jadi jangan sampai begitu, harus sedia payung sebelum hujan gitu ya. Nah, seperti yang dijelaskan dalam pengertian ini, saya juga bisa mandiri secara ekonomi, yaitu melakukan kegiatan ekonomi untuk mencari tambahan pemasukan ya. Dan usaha online saya ini sudah saya jalankan sejak 2016 dan pendapatannya lebih banyak daripada gaji saya. Nah itu ya, daripada gaji saya bekerja secara formal ini. Itu salah satu contoh. Nanti mahasiswa juga bisa mencontohkan bagaimana bentuk kemandirian ekonomi pada seorang mahasiswa ya. Tentunya banyak sekali, nanti pasti bisa. Lalu ini menurut Priambodo ada konsep kemandirian ekonomi yang memiliki parameter atau ukuran. Jadi kemandirian ekonomi itu ada ukuran-ukurannya ya. Ukuran-ukurannya yaitu yang pertama, kemandirian ekonomi seseorang ditandai oleh adanya usaha atau pekerjaan yang dikelola secara ekonomis. Kemandirian juga berangkat dari rasa percaya diri seseorang dalam melakukan aktivitas ekonomi. Kemandirian ekonomi ditandai oleh kegiatan ekonomi yang ditekuni dalam jangka waktu lama, sehingga memungkinkan seseorang mempunyai kekuatan secara ekonomis untuk maju dan berkembang. Kemandirian ekonomi juga ditandai oleh sikap berani dan dari seseorang atau kelompok untuk mengambil resiko dalam aktivitas ekonomi. Kemandirian ekonomi juga dilihat dari sikap seseorang yang tidak terikat kebijakan secara ekonomis oleh orang lain. Artinya bahwa seseorang atau kelompok yang memiliki bargaining atau kemampuan tawar dalam melakukan berbagai negosiasi dan transaksi bersifat ekonomis dalam menjalankan aktivitasnya. Nah ini nanti akan saya arahkan untuk kuis contoh-contoh kemandirian ekonomi untuk mahasiswa, tetapi dengan ukuran ini ya, dengan ukuran atau indikator yang disebutkan oleh Priambodo. Ukurannya itu ada 5 ya. Lalu berikutnya adalah prinsip kemandirian ekonomi. Prinsipnya adalah membangun ekonomi nasional secara mandiri yang bebas dari ketergantungan pada ekonomi negara lain. Ini prinsip kemandirian ekonomi secara nasional ya. Tetapi didasarkan pada kekuatan sumber daya domestik. Sebenarnya Indonesia kan kaya raya ya, sumber daya alamnya melimpah dan tidak ada di beberapa negara. Nah itu bisa jadi modal kuat, modal utama sebagai bangsa yang mandiri ya, bisa kemandirian ekonomi meskipun harus
harus juga ada hubungan dengan negara lain. Kemandirian adalah suatu konsep yang sering dihubungkan dengan pembangunan. Dalam konsep ini, program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Prinsip yang kedua adalah membangun ekonomi yang berorientasi pada kemakmuran rakyat. Setiap keseimbangan yang dicapai akan menjadi landasan bagi perkembangan berikutnya. Proses kemandirian adalah proses yang berjalan tanpa ujung. Sikap mandiri harus dijadikan tolak ukur keberhasilan. Yakni apakah rakyat atau masyarakat menjadi lebih mandiri atau malah semakin bergantung. Nah, dari prinsip yang kedua ini harus berorientasi pada rakyat ya. Kalau pimpinan yang tahu, yang punya hati gitu ya, yang tahu agama, pasti akan lebih mementingkan atau berorientasi pada rakyat. Setelah berorientasi pada rakyat, nanti akan ditelaah apakah itu bisa menjadikan rakyatnya atau perekonomian menjadi mandiri atau malah semakin bergantung. Nah, prinsip yang ketiga, menentang dominasi ekonomi asing dan penjajahan ya. Segala bentuk penjajahan itu tidak boleh di Indonesia ya, sesuai dengan proklamasi yang diputuskan oleh Insinyur Soekarno. Tetapi tidak mengesampingkan kerjasama ekonomi internasional. Nah, ini ingin mandiri tapi maksudnya ekonominya tertutup ya, tidak bisa. Apalagi Indonesia masih masuk negara berkembang, jadi kalau untuk tidak berhubungan sama sekali dengan negara lain tidak bisa, belum bisa. Meskipun negara maju pun harus tetap berkomunikasi atau ada hubungan perekonomian, hubungan bilateral, multilateral dengan negara lain. Jangan menutup diri atau memakai prinsip perekonomian tertutup. Penjajahan yang berlangsung lama yang dengan efektif menggunakan kekuasaan feodal pribumi telah meninggalkan warisan berupa tatanan ekonomi sosial serta mentalitas masyarakat yang tidak siap mengemban kemerdekaan yang telah diraih. Baik penjajahan yang dulu ada, kemudian sudah merdeka, kemudian akan ada lagi ya, jangan sampai. Selanjutnya, menurut Columbia Law, dalam kemandirian ekonomi paling tidak terdapat 3 hal yang melekat atau prinsip dari kemandirian ekonomi ya. Ini adalah prinsip lain yang dikemukakan oleh tokoh lain ya. Yang pertama, membangun ekonomi nasional secara mandiri yang bebas dari ketergantungan pada ekonomi lain, tapi didasarkan pada kekuatan sumber daya domestik. Yang kedua, membangun ekonomi yang berorientasi pada kemakmuran rakyat. Yang ketiga, menentang dominasi ekonomi asing dan penjajahan. Yang berikutnya adalah wujud kemandirian ekonomi. Nah, semakin mengurangi ketergantungan dan semakin bisa meningkatkan saling ketergantungan, maka semakin mandiri suatu entitas, individu ataupun suatu usaha. Kemandirian dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, yaitu tanggung jawab, otonomi, inisiatif, dan kontrol diri. Penjelasannya masing-masing. Tanggung jawab adalah kemampuan memikul tanggung jawab, kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas. Ya, ada tugas yang dibebankan, itu berarti tanggung jawab harus diselesaikan. Lalu otonomi, suatu kondisi yang ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan atas kehendak sendiri dan bukan bertindak dan bukan kehendak orang lain ya. Kalau kita sering dengan otonomi daerah, nah ini maksudnya ya, daerah bisa mengurus daerahnya sendiri meskipun ada pelaporan secara nasional kepada negara yaitu Indonesia. Misalnya otonomi daerah Kabupaten Brebes, otonomi daerah Kota Bandung misalnya ya. Nah itu nanti tetap ada pertanggungjawaban secara nasional kepada negara atau nasional. Lalu inisiatif ditunjukkan dengan kemampuan berpikir dan bertindak secara kreatif ya. Ada inisiatif, tidak diam di tempat, tidak ada ide-ide lain yang kreatif, itu jangan sampai. Jadi kalau sudah punya ini, insya Allah kemandirian ekonominya akan tercapai. Yang berikutnya yaitu kontrol diri, ditunjukkan dengan pengendalian tindakan dan emosi, mampu mengatasi masalah dan kemampuan melihat dari sudut pandang orang lain. Jangan egois, tidak pernah memperhatikan pendapat orang, tapi jangan juga semua atas dasar pendapat orang. Jadi bisa menyaring, bisa menahan emosi, bisa mengelola emosi, pengendalian diri, tindakan dan emosi. Ini masuk pada kontrol diri.
Ini ada beberapa aspek seseorang dikatakan mandiri secara ekonomi ya. Yang pertama, bebas utang konsumtif ya. Jadi kalau ada utang tapi buat usaha, berarti itu masih bisa ya, masih dikatakan dia bisa mandiri secara ekonomi. Tapi yang dimaksud adalah bebas utang konsumtif. Jadi tidak ada utang yang buat makan. Utang tapi buat makan itu konsumtif ya, buat makan sehari-hari atau buat makan buat gaya hidup, makan di resto, di kafe yang mahal itu, tapi nggak ada uangnya, akhirnya utang, berarti itu belum mandiri. Kedua itu memiliki keyakinan dalam berbisnis. Ada keyakinan bahwa bisnis saya itu akan maju, akan langgeng, akan berkembang, akan sukses gitu ya. Ada keyakinan. Kalau tidak ada keyakinan, ya berarti dia sadar nggak yakin akan usahanya, bagaimana dia bisa disebut mandiri secara ekonomi gitu ya. Yang ketiga, memiliki investasi. Paling tidak ada investasi atau saving atau tabungan ya, bisa berupa tanah atau emas atau uang yang disimpan di bank dan sebagainya. Yang keempat, mampu mengelola arus kas uang atau cash flow. Jadi ada catatan keuangannya ya, maksudnya itu berapa pengeluaran, berapa pendapatan, jangan sampai besar pasak daripada tiang ya. Jadi ada kemampuan di situ. Terakhir, sikap mental terhadap gangguan finansial. Ini ngeri banget ya kalau ada orang gangguan finansial itu bagaimana? Terobsesi misalnya ya untuk beli tas yang harganya ratusan juta atau miliaran. Terus padahal tasnya itu numpuk, dipakainya juga jarang. Nah itu ada gangguan keuangan. Uangnya buat apa? Buat beli tas terus. Nah itu berarti dia belum bisa dikatakan mandiri secara ekonomi. Nah ini ada kemandirian ekonomi dalam nawacita ya. Saya jelaskan dulu. Memperjelas arah perwujudan visi pembangunan. Dimaksud 9 agenda prioritas ditetapkan Presiden untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan kepribadian. Dalam kebudayaan yang selanjutnya dirumuskan 9 agenda prioritas ya. Nawacita itu 9 agenda prioritas, yaitu yang pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Semoga ya, apalagi kalau sudah masa-masa pilpres ini ya, rasanya bagaimana gejolaknya. Yang kedua, membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan percaya. Amin. Kita cuma bisa mengaminkan ya. Semoga benar-benar program 9 pokok program ini atau program nawacita ini bisa terlaksana gitu ya. Yang ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Jadi sekarang kan ada program-program yang biar desanya maju ya, ada program-program dari pemerintah, ada BUMDes ya, badan usaha milik desa dan sebagainya, yang tujuannya agar dari desanya maju sehingga akan mengangkat kota tersebut atau kabupaten tersebut, sehingga proses perizinan juga akan maju, sehingga negaranya akan maju. Seperti itu tujuannya, dimulai dari desa-desa. Yang keempat, memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Ini masih jadi PR kita ya, walaupun kita punya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Semoga ini benar-benar berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan amanat rakyat untuk memberantas korupsi gitu ya. Kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Nah ini biasanya dari program-program pemerintah yang untuk mengentaskan kemiskinan ya, atau juga mengentaskan dari buta aksara, itu juga bisa masuk ke sini contohnya. Yang keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya. Nah ini juga Indonesia sudah beberapa kali masuk dalam organisasi dunia atau kegiatan-kegiatan yang tingkatnya antar negara gitu ya. Yang ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik ya. Sama dengan yang desa itu, menghidupkan kembali desa, kemudian nanti ujungnya adalah kemajuan negara. Ini juga sama, menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Jadi
berasal dari daerah-daerah yang misalnya kurang disentuh atau kurang diperhatikan atau terpencil begitu ya. Nanti biar daerah tersebut mandiri, bagaimana caranya biar bisa merata, ada bantuan atau pemberian apa dari negara yang bisa sampai dengan selamat di lokasi tersebut. Yang kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa. Nah, ini karakter yang suka gotong royong, bermusyawarah, toleransi dan sebagainya itu harus dipupuk, harus dilestarikan ya, jangan sampai punah. Bahwa sifat-sifat kebudayaan bangsa yang bagus, yang ramah, yang diagumi oleh negara lain itu jangan sampai hilang ya. Yang kesembilan, memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Nah, ini bagian dari menjaga Pancasila ya, dengan memperteguh kebinekaan. Itu tadi 9 program atau nawacita. Selanjutnya, sinergitas kearifan lokal terhadap pembangunan ekonomi hijau. Nah, ini salah satu contoh ya, ini bentuk contoh yang saya tampilkan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Penjelasannya adalah kesepakatan untuk menempatkan lingkungan dan pembangunan dalam satu konteks telah memberikan arahan dan penyediaan kelembagaan multinasional agar masa depan dapat berkelanjutan. Paradigma pembangunan ekonomi baru yang diperkenalkan sebagai ekonomi hijau diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia tanpa mengakibatkan dampak lingkungan, kelangkaan ekologi maupun kesenjangan sosial. Jadi dengan adanya ekonomi hijau itu bisa meningkatkan kesejahteraan umat tanpa mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan gitu ya. Dari beberapa penelitian disebutkan bahwa inisiatif ekonomi hijau dapat diimplementasikan tanpa memberikan dampak negatif terhadap tujuan pembangunan melalui implementasi ekonomi ramah lingkungan atau greening the economy. Akan diperoleh potensi manfaat ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan dan modal. Selain itu, permodelan dampak pajak karbon terhadap perekonomian menunjukkan bahwa target penurunan emisi 10% pada tahun 2020 dapat dicapai tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Nah, karena itu dapat dikatakan bahwa ekonomi hijau memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sarana menuju pembangunan berkelanjutan. Nah, salah satu contoh ekonomi hijau ini salah satu bentuk atau upaya agar bisa mandiri ya, agar bisa mandiri secara ekonomi atau kemandirian ekonomi secara nasional. Setelah dicontohkan ekonomi hijau, ini juga ada tantangannya ya. Tantangan menuju ekonomi hijau itu banyak sekali ya. Tantangan terberat Indonesia dalam mengembangkan ekonomi hijau menurut Fauzi adalah kemiskinan. Dengan proporsi penduduk miskin yang masih relatif besar, ekonomi hijau bisa saja dianggap sebagai sesuatu yang memperlambat pertumbuhan dan menambah kemiskinan. Tantangan pelaksanaan pembangunan menuju ekonomi hijau di Indonesia menyangkut berbagai aspek, antara lain ekonomi, kesehatan, pendidikan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup serta sosial. Di samping itu, tantangan lain yang menonjol dan bersifat hambatan adalah kemauan politik dari pemerintah, birokrasi, anggaran pembangunan, belum pro-environment atau lingkungan, maupun kondisi masyarakat, misalnya kondisi masyarakatnya miskin, lalu kapasitas dan resiliensi rendah gitu ya. Itu tantangan-tantangan menuju ekonomi hijau. Lalu setelah ada tantangan, langkah-langkahnya bagaimana ya? Tantangannya itu kan sebagai PR, kemudian actionnya mengerjakan PR tersebut ya. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui 4 track strategi, yaitu pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor, pro-environment. Pro-growth berarti mendukung adanya pertumbuhan ekonomi. Pro-job mendukung adanya pekerjaan atau tidak ada pengangguran. Pro-poor mendukung untuk pengentasan kemiskinan ya. Masa mendukung miskin, masa miskin didukung. Untuk pengentasan, program pengentasan kemiskinan. Lalu pro-environment adalah mendukung atau bentuk dukungannya pada lingkungan ya. Ini menunjukkan
menunjukkan bahwa pilar-pilar pembangunan berkelanjutan mendapat perhatian yang sejajar dan sinergis dengan strategi pembangunan lainnya. Arah kebijakan pembangunan ke depan lebih menekankan pada efisiensi penggunaan sumber daya alam, meminimalkan kerusakan lingkungan, menurunkan emisi, mengembangkan dan menetapkan produk dan teknologi bersih atau saat ini lebih sering disebut dengan pembangunan ekonomi hijau atau green economy. Demikian tadi contoh dalam mewujudkan kemandirian ekonomi secara nasional melalui ekonomi hijau. Nanti mahasiswa juga akan menyebutkan contoh-contoh lain yang bisa menjadikan Indonesia itu mandiri atau yang menjadikan Indonesia itu bisa mencapai kemandirian ekonomi. Jadi nanti contoh-contohnya itu kemandirian ekonomi secara individu, kemudian kemandirian ekonomi secara lebih luas yaitu negara atau kabupaten atau provinsi, kemudian yang terakhir adalah secara nasional. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang paham boleh disampaikan, boleh ditanyakan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know what I think? I think that you are dope.